Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, kita akan mengkaji mafahim yajibu an tusahhaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sabuzur dengan pembahasan bahwa tasawuf yang benar itu adalah mengajarkan akhlak yang mulia dan menghindari dari segala perilaku-perilaku yang tercela. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas banyak penyusup-penyusup Islam. Jadi penyusup-penyusup pada agama Islam ini, mereka membicarakan tentang kebenaran, tapi mereka sebenarnya jauh dari kebenaran. Dan mereka itu, para penyusup ini masuk kepada ajaran tasawuf, tapi mereka justru mengotori kesucian tasawuf itu sendiri. Kemudian mereka itu banyak ngoreksi ajaran-ajaran Islam yang berkembang di masyarakat, tapi dengan metode yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka dengan menggunakan metode yang kasar, kemudian mereka menggunakan kritikan yang tajam, bahkan melahirkan caci maki. Kemudian bahwa tasawuf itu adalah tasawuf yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, maka tidak mengakui tasawuf yang disusupin oleh pemikiran-pemikiran yang dibawa dari agama lain. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas bahwa tasawuf itu di mana membangun akhlak yang mulia, yang dengan akhlak yang mulia ini akan melahirkan peradaban Islam yang tinggi dan melahirkan tokoh-tokoh besar yang mengukir dalam sejarah kejayaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innana, sungguhnya kita nu'arrifu, kita memahami atau mentakrifi at-tasawufah, pada tasawuf, madarisah, pada beberapa pendidikan ilmiyatan yang bangsa ilmiah, wa ma'arif, dan beberapa pengetahuan fikriyatan yang bangsa pikiran, wahiyah, dan adapun madaris ilmiah wa ma'arif fikriyah, kulluha, semuanya, bimana hijihad, dengan metodenya madaris dan ma'arif, wa baramijihah, dan program-programnya madaris ilmiah wa ma'arif fikriyah, wa turukiha, dan beberapa metodenya, tumatsiluh, yaitu berkembang atau membentuk, al-fuq, yaitu cakrawala ala yang tinggi, lil fikriyati, lil fikrati, pada pemikiran al-islamiyati, yang bangsa Islam, wal wajhah, dan dalam bentuk wajah al-akmal yang sempurna, li adabina, pada akhlak kita, wa misaliyatina, dan keteladanan kita. Tumasilu, membentuk apa madaris ilmiah wa ma'arif fikrah ila akhirih, al-kamalah, pada kesempurnaan, fil imani, dalam iman, wal kamalan, kesempurnaan, fi kulli sya'nin, dalam setiap perilaku, min syu'unil hayati, dari urusan kehidupan. Tumasilu, membentuk atau memberikan suatu gambaran, al-khalasah, pada kebersihan, az-zakiyatih, yang bersih,
likulli da'watin setiap dakwah rabbaniyatin yang bangsa ketuhanan, yaitu innahu, yaitu masil asyidqah, innahu asyidqah kejujuran, wal aman dan amanah, wal wafa dan memenuhi janji, wal isari dan mendahulukan orang lain, wa najdatuh dan membantu orang lain, wal karamu dan kedermawanan, wa nusratul dha'fi dan membantu, wa nusratul dha'ifi dan membantu orang yang lemah, wa aisatul malhufi dan membantu orang memerlukan pertolongan, wa ta'awunuh dan kerjasama alal birri atas kebaikan wa taqwa, wa tawassul yang saling menasihati bil haqqi dengan kebenaran, wa sabr dan kesabaran, wa tasabuku dan berlomba-lomba ila khairi pada melakukan kebaikan, allati tumassilul yang membentuk al-huluk pada akhlak al-qawim yang lurus, as-sahih yang benar. Jadi katanya di sini apa katanya? Innama nu'arrifu tasawwuf madarisa ilmiyyah wa ma'arif fikriyah. Kita ini mengartikan, mendefinisikan tasawuf itu adalah segala bentuk pendidikan ilmiah dan pengetahuan pikiran. Artinya apa? Yang pertama yang ditanamkan dari ilmu tasawuf itu adalah ilmu pengetahuan. Yang ilmu pengetahuan itu melahirkan pikiran yang, melahirkan hati yang suci dan pikiran yang cerdas dan perilaku yang baik. Kemudian setelah itu ini dilanjutkan apa katanya itu, wa ma'arif fikriyah dan pengetahuan intelektual. Jadi yang pertama itu melahirkan pendidikan secara ilmiah, membentuk hati dan pikiran dan melahirkan tindakan. Yang berikutnya adalah membentuk akal cerdas. Maka tokohnya misalnya Imam Al-Ghazali sebagai tokoh sufi yang sangat terkenal seluruhnya di Indonesia ini, coba bayangkan. Dia itu menurut keterangan bahwa dia itu ngarang kitab itu 453 kitab. Di antaranya kitab yang nyampe kepada kita ini, di antaranya ada Bidayatul Hidayah, ada Minhajul Abidin, ada Ihya Ulumuddin, kemudian ada Syifaul Qulub, kemudian ada Al-Munqidh Minadh Dhalal, kemudian ada Tahafatul Falasifa, ada Al-Wajiz, ada Al-Mustasfa, itu yang kemudian Asrarul Khalqillah, itu yang nyampe kepada kita. Kemudian ini yang saya hafal ada 9, ada lagi. Saya yang hafal kemarin itu 14. Ada ilmu tafsir, bukan ilmu tafsirnya tapi tafsirnya itu dalam bentuk manuskrip itu, menurut keterangan itu sebanyak 37 jilid. Tapi masih dalam bentuk manuskrip, ada perpustakaan di Eropa. Ini dibawa oleh orang-orang non-muslim pada perang salib dulu. Ketika Isabella itu menyerang Cordova, maka di antaranya kitab yang dibawa itu ada kitab Al-Ghazali dalam kitab tafsir yang terdiri dari 37 jilid menurut keterangan. Itu cuma saya tidak tahu. Tapi kalau yang kayak Bidayatul Mujtahid saya sudah tahu baca, ada Minhajul Abidin sudah saya baca, Ihya sudah saya baca. Kemudian Al-Wajiz itu 2 jilid sudah saya baca, masalah fikih. Kemudian Al-Mustasfa 2 jilid, masalah fikih sudah saya baca. Kemudian Ihya tadi 4 jilid. Kemudian Al-Munqidh Minadh Dhalal 1 jilid, kemudian Tahafatul Falasifah 1 jilid saya sudah baca pada waktu itu. Asrarul Khalqillah saya 1 jilid sudah saya baca. Ada 9 kitab Imam Ghazali itu sudah saya baca semua. Itu adalah menunjukkan apa? Fikriyah ilmiah. Tokoh-tokoh sufi. Nah, kemudian tokoh sufi yang terkenal di Indonesia misalnya Ibnu Athaillah, yang kitabnya paling terkenal di Indonesia itu Al-Hikam yang paling terkenal. Nah, jadi melahirkan ulama-ulama yang membangun pemikiran yang sangat luas. Apa katanya? Wahiyya kulluha bimanahijiha wa baramijiha wa turukiha tumassilul ufukah al-a'la lil fikriyah al-islamiyah. Maka katanya
tasawuf itu yang berkembang dengan diartikan itu adalah madaris ilmiah dan ma'arif fikriyah, merupakan pendidikan ilmiah dan pengetahuan intelektual. Nah, dengan menggunakan metode yang bagus dan program yang baik dan juga tadi dengan manahijah, dengan program-program, dengan jenjang-jenjangnya, dan kemudian program-programnya dan metode-metodenya itu melahirkan pemikiran yang sangat tinggi, melahirkan cakrawala keilmuan Islam yang sangat luas. Jadi ulama-ulama sufi melahirkan ilmu-ilmu yang luas. Misalnya dengan munculnya misalnya Syekh Abdul Jailani yang bukunya kata Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah misalnya, itu memberikan pengetahuan yang sangat luas kepada kita. Misalnya Jalaluddin Ar-Rumi misalnya, dia melahirkan ilmu pengetahuan tentang syair-syair yang bercinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tokoh-tokoh sufi sangat terkenal. Imam Junaid Al-Baghdadi misalnya. Nah, itu melahirkan tokoh-tokoh besar. Tokoh-tokoh besar itu melahirkan ilmu pengetahuan Islam yang sangat luas. Wal wajhal akmal, dan melahirkan wajah Islam yang sangat sempurna. Karena itu menampilkan ilmu pengetahuan yang luas dan melampirkan perilaku ulama yang sangat baik. Dan diakui misalnya kebaikannya Syekh Abdul Jailani, kebaikannya Imam Al-Ghazali, kebaikan Imam Junaid Al-Baghdadi, kebaikannya misalnya itu tokoh-tokoh sufis misalnya kayak Ibnu Athaillah, atau dibawa ke Indonesia tokoh-tokoh sufi seperti misalnya kayak Pak Hasyim Asy'ari itu sendiri, atau Said Muhammad Al-Maliki ini, itu menunjukkan bahwa menampakkan wajah Islam yang sangat baik kepada apa? Li'adamina wa misaliyatina. Itu menunjukkan wajah yang sangat baik terhadap akhlak-akhlak umat Islam dan keteladanan umat Islam. Jadi ulama-ulama yang terlibat di dalam dunia sufi ini menjadi teladan sepanjang sejarah, dan mereka menjadi kajian-kajian, dan itu diakui kawan dan lawan. Misalnya kalau kita baca tulisan seorang tokoh-tokoh di luar Muslim, itu juga di luar Islam juga menjelaskan tentang kebaikan mereka. Apa kata lagi itu? Masilul kamala fil iman, dan memberikan contoh, memberikan bentuk adalah kesempurnaan dengan masalah iman. Jadi tasawuf yang benar itu tokoh-tokohnya itu menunjukkan mereka punya kesempurnaan iman. Dari mana? Ibadahnya sangat baik, kemudian akhlaknya pada masyarakat itu baik, kemudian bagaimana dia membimbing masyarakat pada jalan yang benar, itu menunjukkan kesempurnaan imannya. Wal kamala fi kulli sya'nin min su'unil hayah, dan juga menunjukkan kesempurnaan dalam segala aspek kehidupannya. Bagaimana dia berperilaku dengan masyarakat, berperilaku dengan keluarganya, berperilaku dengan pemerintah, berperilaku dengan atasan, dengan bawahan. Dia menunjukkan kesempurnaan dalam segala aspek kehidupannya. Bagaimana kalau dia berbisnis, bagaimana bisnisnya yang benar, yang jujur dan amanah dan sebagainya. Kemudian apa katanya? Tumasilul khalasah az-zakiyah, menunjukkan kebersihan likulli da'watin rabbaniyati, dan mereka kalau cara berdakwah itu baik sekali. Jadi gimana mereka tuh cara berdakwahnya itu sangat baik sekali. Apa kata? Innahu sidqu wal amanah, kejujuran yang mereka bangun lebih dulu. Coba cari ulama-ulama sufi yang berpegang teguh kepada Al-Quran, yang dicontohkan oleh sufi tasawufnya Imam Al-Ghazali, tasawufnya Ibnu Athaillah, tasawufnya misalnya Imam Junaid Al-Baghdadi misalnya, atau misalnya Jalaluddin Ar-Rumi misalnya. Itu menunjukkan mereka itu tidak ragukan lagi, mereka selalu jujur dalam pembicaraannya. Wal amanah, mereka begitu melaksanakan amanah, diberi amanah saja dilaksanakan dengan baik. Wal wafa, dan dia itu memenuhi janji apa saja dipenuhi oleh dia. Ya. Kemudian wal isar, dia mementingkan orang lain daripada dirinya.
Coba tokoh-tokoh sufi bagaimana memperhatikan santrinya, memperhatikan tetangganya, lebih daripada memperhatikan diri sendiri. Wa najdatu, dia itu selalu membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Setiap ada orang yang mengganggu, dia lebih dulu depan. Kemudian wal karamu, dia dermawan. Dermawan ilmu, dermawan pembelaan, juga dermawan uang. Wa nusratud dhaif, selalu membantu yang lemah. Dia itu kalau orang yang lemah dibantu, kalau memerlukan dia itu harus tawassul kepada siapa saja, dia yang membantu. Wa ighasatul malhufi, dan dia membantu orang yang memerlukan bantuan. Jadi kalau ada pertolongan dia datang, dia membantu. Wa ta'awunul birri wat taqwa, mereka itu kerjasama dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Wa tawassaw bil haqqi was sabri, dan mereka selalu saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Mereka itu kan ceramah, mulang, kemudian mulang santrinya, mulang masyarakat, dia silaturahim pada masyarakat. Wa tasabuqu ila fi'l khair, dan mereka berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Coba, mereka itu kan salatnya berjamaah, iya kan? Kemudian zikir bersama. Kemudian mereka datang kepada masyarakat. Kemudian dia itu kalau ada orang meninggal dia lebih dulu yang takziah. Kalau ada orang sakit dia idatul marid. Semuanya. Kalau santrinya butuh bantuan dia dibantu. Semuanya. Tidak lelek. Azan. Yang sebelum azan sudah ke masjid. Kayak santri Al-Quran. Benar tak begitu? Jadi solat, zikir mereka di depan. Ya. Semuanya mereka berlomba dalam kebaikan. Tokoh-tokoh sufi. Allati tumasil khuluqal qawim sahih, dan hal ini terbentuk atau tampak tergambar terrealisasi dalam bentuk akhlak yang mulia dan benar. Wa bihadhihi sirati, dan dengan sejarah ini atau dengan ini sejarah al-atirati yang harum, wal huluki, dan akhlak azaki yang bersih, zaharat tampak butulatus sadril awali, apa tokoh-tokoh as-sadri masa al-awali yang pertama, warijaluhu, dan tokoh-tokoh generasi yang pertama, wa imatuhu, dan imam-imam generasi yang pertama, wa abtaluhu, dan pahlawan-pahlawan generasi pertama. Fabarazat, maka nampak anak kepada kita barakat asasiyatu, kepribadian al-islamati yang bangsa Islam, fi abha hillatin, dengan puncak-puncak hiasan, wa akmala sifatin, dan paling sempurnanya sifat, wa lebih tinggi, wa atharu, dan lebih wa atharu namudijah, dan lebih sucinya adalah contoh. Warawa, dan meriwayatkan lana kepada kita anha, tentang syahsyiah Islamiyah, atarihu, sejarah apa, hadisul majrih, tentang sejarah kemuliaan, wal fahd, dan kebanggaan, wa syadati, dan kepemimpinan, wa izzati, dan kemuliaan, wal jihati, dan jihad, wan nidhalih, dan keteguhan, wa durusil hadarati, dan pelajaran kebudayaan Islam yang bangsa Islam. Apa katanya? Wa bihadhihi siratil atirati wal huluki zakiyati zaharat butulatu sadril awwali wa rijaluhu wa imatuhu wa bataluhu. Maka dengan sejarah yang sangat harum ini dan akhlak yang suci ini, maka muncullah tokoh-tokoh pada generasi yang pertama itu, dan lahirlah tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin generasi pertama itu. Jadi generasi pertama mulai dari zaman sahabat, ada Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian ada sahabat Anas bin Malik, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian muncullah generasi tabi'in, mulai dari misalnya tokoh-tokoh seperti Ibnu Musayyab, kemudian generasi berikutnya
ada Imam Az-Zuhri, terus sampai kepada generasi-generasi pada abad yang pertama, tokoh-tokoh besar yang mereka itu tampak dalam sejarah itu. Apa katanya, barazat lana asyahiyatul islamiyah fi abha hillatin wa akmal sifatin wa a'la wa athara namudija. Maka lahirlah pribadi muslim yang puncak kebaikan mereka, kemudian nampak sangat sempurna sifatnya dan sangat tinggi segala tindakan-tindakannya. Jadi kita tidak dilakukan lagi misalnya kalau bicarakan tentang kebaikannya Umar, kebaikannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ada Mus'ab bin Umair, kemudian ada sahabat Anas, kemudian sahabat Abdurrahman bin Sahr atau Abu Hurairah, enggak dilakukan lagi. Begitu kan generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in, kita diakui sejarah mereka bahwa mereka lah pribadi-pribadi muslim yang sangat sempurna. Apa katanya, warawalana an hattarihu hadisul majdi wal fahri wasyadati wal izzati wal jihadi wal nidali wa durusil hadaratil islamiyah. Maka sejarah mencatat kepada kita tentang sejarah kemuliaan yang dimiliki oleh umat Islam, sejarah kebanggaan yang dimiliki umat Islam, dan sejarah kepemimpinan, mimpin dunia ini, kita 800 tahun mimpin dunia. Dan juga itu sejarah tentang kemuliaan umat Islam dan sejarah perjuangan umat Islam itu dicatat dalam sejarah, dan kemudian ketangguhan memperjuangkan kebenaran dan menegakkan kebenaran, dan juga pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya, yang pertama, kalau nanti santri itu baca kitab-kitab buku sejarah, misalnya baca kitabnya misalnya baca bukunya Ahmad Amin misalnya, Tarikhul Islam, Ahmad Amin itu bukunya itu ada 3, ada Fajrul Islam 1 jilid, kemudian ada Duhal Islam itu 3 jilid, kemudian Durhul Islam 3 jilid. Berarti semuanya ada 7 jilid dari Fajrul Islam. Fajrul Islam itu membahas tentang sejarah zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian Duhal Islam itu membahas tentang sejarah Islam pada pemerintahan Umayyah. Kemudian Durhul Islam itu membahas tentang sejarah Islam pada pemerintahan Abbasiyah dan abad modern. Kita akan melihat dengan nyata di situ bagaimana sejarah Islam itu sangat mengagumkan, dan tokoh-tokoh Islam itu sangat mengagumkan dalam membangun peradaban. Kemudian lanjutkan misalnya baca bukunya Ahmad Shalabi misalnya, dalam bukunya Atul Islami wal Hadarah Islamiyah itu 4 jilid. Kemudian dilengkapi lagi dengan bukunya Husain Muhammad Husain, Tahlil Islam Hadarul Islam itu 4 jilid. Kemudian baca lagi At-Tarikhut Tabari misalnya, atau Tarikhut Tabari itu kalau cetakan yang baru itu sebanyak 9 jilid. Kalau cetakan yang baru, saya tahu cetakan yang baru itu, kita akan melihat dengan nyata di mana umat Islam itu membangun sebuah peradaban besar, peradaban yang betul-betul membuka peradaban baru, di mana pada waktu Barat itu belum mempunyai peradaban. Jadi umat Islam itu sudah mampu melahirkan orang-orang yang cerdas, Barat belum melahirkan. Di mana kita melihat, kalau kita melihat sejarah, pasti sejarah Islam. Romawi memang punya sejarah yang sampai kepada kita adalah sejarah filsafat. Persia juga punya sejarah, tapi yang nampak kepada kita adalah lebih banyak itu sejarah sastra, tapi lebih banyak sastra-sastra cinta. Tapi kalau Islam membangun ini segala aspek, sastranya juga berkembang dengan bagus, arsitekturnya juga berjalan dengan baik, kemudian hukum tata negaranya berjalan dengan baik, kesehatan, kedokteran juga berkembang baik, kemudian astronomi berkembang dengan baik, kemudian tokoh-tokoh filsafatnya situ sangat-sangat terkenal di kalangan non-muslim. Bahkan yang terkenal kedokteran itu ada namanya Ibnu Sina, yang terkenal itu Avicenna dengan bukunya Al-Qanun. Kemudian yang pertama kali menemukan bahwa bumi itu bulat itu Islam, namanya Al-Khwarizmi, dia yang ahli astronomi. Nah, itu sejarah mencatat itu semua tentang peradaban Islam yang begitu maju.
Apalagi kalau melihat bangunan-bangunan. Saya punya kesempatan, saya pergi ke Mesir, merupakan salah satu peradaban kuno. Kemudian saya pergi ke Arab Saudi, saya melihat museum-museum di Arab Saudi. Nah, apalagi kalau nanti sampai sempat pergi ke Turki, itu lebih sempurna lagi. Jadi kesimpulannya katanya Said Muhammad, tasawuf yang dipahami oleh Said Muhammad itu adalah ilmu tasawuf di mana dia pendidikan ilmiah, kemudian pengetahuan ilmu intelektual yang luas, dan di dalam memperkuat pendidikan ilmiah dan cakrawala pemikiran itu dengan menggunakan metode dan program yang sangat tinggi yang melahirkan ilmu pengetahuan Islam yang sempurna, dan itu melahirkan tentang perilaku-perilaku yang baik, dan kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar yang mereka itu mempunyai akhlak yang mulia dalam bentuk kejujuran, amanah, kemudian memenuhi janji, kemudian membantu orang yang lemah dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan, dan mereka kerjasama dalam kebaikan dan bertakwa kepada Allah, dan mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.